Peresmian satu arah nasional yang diberlakukan mulai dari kilometer 414 Kali Kangkung hingga kilometer 70 Cikampek Utama ditandai dengan flag off di gerbang tol Kali Kangkung siang tadi. Turut hadir Menko PMK Pratikno, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Kakor Lantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Dalam kesempatan ini mereka melakukan doa bersama demi kelancaran arus balik Lebaran 2026. Sebelum peresmian One Way Nasional, Kapolri juga sempat menghampiri para pemudik dan membagikan paket bingkisan. Ini adalah bagian dari upaya untuk manajemen arus balik, memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, mengurai kepadatan lalu lintas, dan dengan tetap menjaga keselamatan, kenyamanan para pengendara selama dalam perjalanan. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, kepolisian, kemudian juga jasa marga, jasa harja, dan seluruh pihak yang terkait yang sudah bekerja keras. Ini adalah bagian dari inovasi kita untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Nasional sendiri kita laksanakan dari mulai kilometer 414 Kali Kangkung sampai dengan kilometer 70 Cikatama, dan nanti secara teknis juga mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Kakor Lantas. Kita membagi agar tidak terjadi bottleneck pada saat sampai di arah Jakarta. Oleh karena itu tentunya ada penggunaan tol fungsional, kemudian rekayasa lalu lintas yang akan dilaksanakan. Ini kemungkinan akan mudik balik akan terjadi pada hari ini dengan jumlah kendaraan diperkirakan sebanyak 285.000. Dengan jumlah yang demikian, kami harapkan bahwa masyarakat dalam menggunakan arus atau menggunakan jalan tol ini dapat melakukan mudik dengan baik, melakukan perencanaan kepulangan dengan baik, memanfaatkan rest area yang sudah disediakan oleh pihak jasa marga. Memasuki puncak arus balik 2026, volume kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek Selasa malam terpantau ramai lancar. Pemirsa, pantauan lalu lintas dari gerbang tol Cikampek Utama pada Selasa malam masih terpantau ramai lancar dari kedua arah. Arus lalu lintas dari Jakarta menuju gerbang tol Cikampek Utama maupun sebaliknya nampak lancar. Hal ini disebabkan lantaran telah diberlakukannya sistem one way nasional dari kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung hingga kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama. Sementara itu pemirsa, dari kilometer 70 hingga kilometer 55 tol Jakarta Cikampek sudah diberlakukan rekayasa kontraflow. Pihak Jasa Marga mencatat pada Selasa malam lebih dari 60.000 kendaraan keluar dari gerbang tol Cikampek Utama menuju arah Jakarta. Selain itu, pihak Jasa Marga menyebut puncak arus balik 2026 sudah dimulai pada Selasa dini hari. Pemirsa, untuk mengetahui situasi arus balik Lebaran di sejumlah titik, kita terhubung dan rekan Naura Syafiqah di gerbang tol Cikampek Utama. Ya, halo, selamat pagi Naura. Bagaimana situasi arus balik di tol Cikampek menuju Jakarta? Apakah sudah terjadi kepadatan? Ya, selamat pagi Ayu dan juga Yasmin dan pemirsa. Di pagi hari ini arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai dan juga lancar. Kalau misalnya kita melihat dari data yang diberikan dari Jasa Marga dari pagi hari, total sudah ada lebih dari 8.000 kendaraan yang melintas dari arah tol Timur Jawa menuju ke Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama. Dan juga pastinya memang ini merupakan puncak dari arus balik 2026, di mana puncak ini sudah dimulai kemarin di tanggal 24 dan lanjut di tanggal 25 ini. Kami akan mengajak Yasmin, Ayu dan juga pemirsa untuk melihat pantauan udara dari arus lalu lintas yang berada di gerbang tol Cikampek Utama. Memang terpantau ramai lancar dan juga sudah ada penerapan dari skema lalu lintas untuk mengantisipasi adanya kemacetan.
kemacetan, yaitu yang sudah dimulai dari kemarin, yaitu ada one way nasional dimulai dari kilometer 414 lalu berlanjut di kilometer 70 tempat kami melaporkan. Dan tidak hanya dari one way nasional saja yang sudah diterapkan, ada juga yaitu kontraflow. Kontraflow ini dimulai dari kilometer 70 dan lanjut hingga di kilometer 47. Namun sebagai informasi, kalau untuk kontraflow ini bersifat situasional, di mana dilakukan sistem buka tutup melihat dari arus lalu lintas apakah ramai atau lancar ataupun juga padat. Jadi bisa diperhatikan kembali untuk informasi ataupun rambu dan arahan dari petugas yang ada di lapangan. Dan kalau misalnya kita melihat dari informasi yang sudah diberikan dari Jasa Marga bersama dengan pihak kepolisian yang sudah memprediksi untuk puncak arus balik, memang tidak hanya terjadi di hari ini saja, tapi ada juga di gelombang kedua, yang gelombang selanjutnya yaitu di tanggal 28 dan 29. Sehingga untuk para pemudik yang ingin menjadwalkan perjalanan balik ke Jakarta, mohon diperhatikan kembali untuk tanggal-tanggal puncak arus balik sehingga bisa dihindari tanggal tersebut dan rencanakan kembali untuk perjalanan balik ke Jakarta agar terhindar dari kemacetan. Tidak hanya dari one way nasional dan kontraflow saja, ada juga penerapan kembali dari diskon tarif tol di tanggal 26 hingga 27 Maret sebesar 30% untuk Anda pemudik yang melaju secara terus-menerus dari gerbang tol Kalikangkung lanjut hingga di gerbang tol Cikampek Utama. Dan kami akan masih memantau terus hingga di siang hari dan sore hari, karena mengingat juga memang masih banyak sekali untuk kendaraan baik dari kendaraan pribadi maupun bus antar kota yang masih melakukan perjalanan menuju ke Jakarta. Yasmin, Ayu kembali ke studio. Ya, terima kasih Nora Syafika. Laporannya langsung dari gerbang tol Cikatama. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, seolah seperti tidak ada obatnya, horor kemacetan di eksit tol Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat kembali terjadi. Ribuan kendaraan tak bergerak selama berjam-jam hingga menuju arteri Cibadak. Akibat kemacetan itu, sebuah ambulans pengangkut pasien kritis ikut terjebak tak bergerak. Ribuan kendaraan terjebak kemacetan parah hingga nyaris tak bergerak di eksit tol Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. Kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi dari Jakarta dan sekitarnya terus memadati jalur arteri Parungkuda. Tak hanya roda 4, ribuan pemotor juga ikut terjebak kemacetan. Selain tingginya volume kendaraan, penyebab kemacetan juga disebabkan penyempitan jalan dari eksit tol Parungkuda ke jalur arteri. Polisi juga sudah melakukan sistem satu arah untuk mengurai kemacetan. Sementara itu, horor kemacetan di jalur arteri Cibadak terjadi hingga malam hari. Bahkan ambulans yang mengangkut pasien kritis terjebak di tengah kemacetan. Banyaknya pemotor yang menyalip dengan melawan arus memperparah kemacetan yang terjadi di jalur arteri. Bahkan seorang pemudik yang akan menuju Bogor mengaku sudah terjebak 3 jam hanya untuk bisa mencapai Simpang Ratu Cibadak. Padahal jika arus lalu lintas normal hanya setengah jam perjalanan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sejak sore Pelabuhan Bakauheni mulai dipadati oleh kendaraan yang hendak menuju ke Pulau Jawa. Untuk mengurangi padatan, petugas memberlakukan pembatasan kendaraan untuk golongan tertentu. Pelabuhan Bakauheni menerapkan pembatasan kendaraan sebagai antisipasi terjadinya kepadatan di area pelabuhan. Kendaraan yang diizinkan menyeberang melalui Pelabuhan Bakauheni diantaranya kendaraan golongan 1, 2, 3, 4A, 5A, dan 6A. Selain itu, mekanisme delaying system di ruas tol Bakauheni turut direncanakan untuk menghadapi puncak arus balik 2026. Pemirsa, kecelakaan beruntun melibatkan 4 kendaraan terjadi di jalur utama Pantura, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. 1 orang tewas akibat kejadian tersebut.